Pujilah Tuhan, hai jiwaku, mari bernyanyi. Semua makhluk bernafas, iringilah kami. Puji terus nama yang maha kudus, padukan suaramu, amin. Umat Tuhan yang kekasih, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk. Kita semua adalah orang yang berdosa, karena itu mari kita mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, dalam menjalani hidup ini kita selalu berusaha untuk tetap setia mengikuti perintah Tuhan. Tetapi sebagai manusia yang tidak sempurna, kita sering jatuh dalam ketidaksetiaan kepadanya, kesombongan, berkata tidak benar, hati yang dengki, menghina orang lain, merasa diri paling benar, tidak menghargai orang lain, merupakan pemberontakan kita kepada Allah. Mari masing-masing kita berkata, ya Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa dan mengasihi kami dalam kedosaan kami. Hanya pengampunan-Mu yang dapat kami. Kasihanilah kami Tuhan, tolong kami untuk tetap setia, taat dan takut Tuhan, sehingga berkat-berkat-Mu dapat kami nikmati. Bagi kita sekalian yang dalam kesungguhan mengakui dosa kita, anugerah Tuhan diteguhkan kembali dari Efesus 1 ayat 5-8. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya, sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Haleluya, terpujilah Allah yang Maha Kasih. Karena itu, dengarkanlah petunjuk hidup baru dari pertama Tesalonika 4 ayat 1. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Amin. Mari kita ucapkan Mazmur secara berbalasan dari Mazmur 78 ayat 1 sampai 11. Kalimat atau kata-kata yang keluar saya yang baca, yang ke dalam Bapak Ibu. Mazmur 78 ayat 1 sampai 11. Pelajaran dari sejarah. Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Aku mau membuka mulut mengatakan Amsal.
Ucapkan. Yang telah kami dengar dan kami ketahui, kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, Tapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian. puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, Dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. telah ditetapkannya peringatan di Yakub, Dan hukum Taurat diberinya di Israel. nenek moyang kita diperintahkannya, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, Supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka. supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah Dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. dan jangan seperti nenek moyang mereka, Angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya, dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Bani Efraim, pemana-pemana yang bersenjata lengkap. Berbalik pada hari pertempuran, Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah. dan enggan hidup menurut Tauratnya. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya. Dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkan. Kita respon pujian Mazmur 36 ayat 1 di lubuk hati penyembuh. Umat Tuhan yang kekasih, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan yang pertama dari Amsal 6, juga yang kedua dari pertama Tesalonika dan dari Injil Matius, sebelum kita melanjutkan, mari berdoa. Ya Roh Kudus, kami bersyukur kepadamu di hari yang Engkau kuduskan dan tetapkan bagi kami sebagai orang-orang yang percaya, baik di jemaatmu di Parepare di sini, juga Bapak Ibu yang datang dari luar jemaat, bahkan umatmu di seluruh dunia dalam jam dan waktu yang berbeda. Kami mensyukuri anugerah pertolongan Tuhan sepanjang minggu ini dalam segala aktivitas kami, dalam segala pekerjaan kami walaupun itu berbeda-beda, dan dalam keadaan silih berganti suka dan duka. Karena itu kami bersyukur hari ini Engkau kembali mengumpulkan kami dalam persekutuan orang-orang kudus dan am. Kami akan mendengarkan firman-Mu, beri hikmat pengertian bagi kami, hamba-hamba-Mu yang menuturkan maupun yang merenungkan dalam hati. Jauhkan kami dari segala pencobaan dan mara bahaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang memohon kepadamu. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama
terdapat pada Amsal 6 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-19. Amsal 6 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan yang kedua terambil dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai dengan 18. Firman Tuhan berbunyi demikian, kedatangan Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Amin. Injil keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus melalui Matius pasal 25 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Matius pasal 25 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi mereka, saya ulangi, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya,
datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Amin. Firman-Mu ku pegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Disilakan dengan kasih untuk puji-pujian vokal grup PKBGT. Kalau tema kita perkataan yang menghiburkan, ini lagu yang menghiburkan. Dengan kasih disilakan.
Terima kasih puji-pujian dari PKBGT. Tentu ini pertama-tama penghiburan bagi yang menyanyikannya. Kemudian bagi orang yang mendengarkannya. Jemaat Tuhan, pada tanggal 2 November 2020 sempat disiarkan melalui media elektronik di televisi mengenai Thailand Kings atau Raja Thailand, yaitu Maha Paji Larongkon dengan Ratu Sutida. Raja Thailand ini dikenal oleh warganya sebagai raja yang begitu ramah dan sopan. Waktu itu mengunjungi ribuan pendukungnya. Ia dikelilingi oleh para pembantunya yang berjongkok. Jadi bisa dibayangkan raja itu lewat, pembantunya itu berjongkok di jalan yang dia lewati. Bahkan ada para pendukungnya sudah siapkan lap, entah itu sapu tangannya. Raja itu lewat, dia lap jalannya, bahkan dia lap sepatunya dengan ratu itu. Ini sambutan yang begitu meriah dari pendukungnya. Lalu saya sempat berpikir seperti ini. Itu baru raja dunia. Karena jabatan. Sudah dalam hal ini pemerintah sebuah negara. Baru raja dunia. Pemerintah sebuah negara. Nah, bagaimana kalau seandainya yang datang adalah raja alam semesta? Raja di atas segala raja atau Raja Kristus. Ma'adil abi maraliu pa ya tu taula untamui. Sebab mana rajana Tolino tena sudah ramai meriahnya disambut oleh para pendukungnya. Apalagi kalau Raja Kristus akan ke rakyatnya, yaitu manusia, bahkan seluruh ciptaannya akan menyambutnya dengan meriah dan sujud sembah di hadapannya. Kalau kita melihat pertama Tesalonika, ini yang kita akan kembangkan lebih jauh, pasal 4 ayat 13 sampai 18. Ini berbicara mengenai kedatangan Tuhan. Namun pun didahului oleh nasihat Rasul Paulus untuk hidup kudus. Untuk hidup kudus itu ayat 1 sampai 12. Hidup kudus dalam hal ini menyenangkan hati Allah, menjauhi segala perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, tidak menuruti hawa nafsu, melawan percabulan, penipuan dan lain-lain. Sementara di kitab Amsal itu semua hal-hal ini dibenci oleh Tuhan. Semua bentuk-bentuk kejahatan dibenci oleh Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi Paulus sebenarnya menginginkan bahwa orang-orang yang mengenal Allah tentu berbeda caranya dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kalau orang-orang tidak mengenal Allah itu dia tidak menjaga hidup kudus. Dia tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Tetapi orang-orang yang mengenal Allah di dalam Kristus tentu bisa membedakan yang baik dan buruk sebagai orang percaya. Inilah yang disebut sebagai orang kafir. Orang kafir itu tidak bisa atau tidak bisa membedakan yang yang baik dan buruk, dan juga dia terarah pada segala sesuatunya terada pada dirinya. Dia tidak mengakui tentang kuasa Allah yang ada di luar dirinya, berpusat pada dirinya. Segala sesuatunya dilakukan karena kehendaknya, bukan karena kehendak Allah. Nah, karena itu Paulus juga mengatakan orang yang menolak pengajaran itu, pengajaran kekudusan itu, bukannya menolak manusia, melainkan menolak Allah yang memberikan rohnya yang suci kepadanya. Karena itu di ayat 13 sampai 18 dalam pembacaan kita berisi pujian atas iman jemaat di Tesalonika
bahagiannya juga amat penting dari surat Paulus ini adalah bagaimana hidup Kristiani dijalani dalam pengharapan tentang kedatangan Tuhan kembali. Kedatangan Tuhan kembali itu dalam bahasa Yunani parousia, kedatangan Tuhan. Dalam teks ini Paulus berbicara tentang realitas kematian, bahwa kematian itu tidak bisa dihindari oleh semua manusia. Di kalangan orang Israel waktu itu kematian juga tentu sangat membawa duka cita yang mendalam. Kematian yang akan dihadapi setiap orang, termasuk orang-orang percaya. Kematian yang selalu mendatangkan tanya dan duka cita, karenanya perlu memperoleh penghiburan. Mengapa memperoleh penghiburan? Sebenarnya ada pemahaman yang melatar belakangi pembacaan kita. Yang berkembang waktu itu ialah ada pemahaman kelompok-kelompok orang Saduki. Siapa yang tahu pemahaman kelompok Saduki mengenai kematian orang mati? Jadi orang Saduki itu, ya ini tidak sama dengan Suzuki. Kalau Suzuki itu motor. Saduki artinya dia tidak percaya tentang kematian, kebangkitan orang mati. Dia percaya bahwa manusia itu mati, tetapi tidak akan ada kebangkitan. Itu adalah pemahaman orang-orang Saduki. Tidak ada lagi yang diharapkan. Kalau istilah Samanau, epun mo, tak emo apa-apa toh, kemate mitu tolino. Tapi Paulus mengatakan, tidaklah demikian. Tidaklah demikian. Dalam realitas seperti itu, kita masih memiliki penghiburan, kita masih memiliki pengharapan. Orang percaya karena terletak pada janji Kristus. Perkataan Allah tentang kebangkitan orang mati di dalam Kristus dan kehidupan baru bersama-sama dengan Kristus. Karena itu Paulus menjelaskan di ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini meninggal dalam Yesus itu tentu memunculkan lagi beberapa pertanyaan. Kalau begitu, adakah orang yang tidak meninggal di dalam Kristus? Itu salah satu bahagian, tapi dikatakan yang meninggal dalam Kristus akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Ya, persoalannya kita tidak tahu apakah ketika kedatangan Tuhan atau parousia ini dia masih dapati kita hidup atau dia sudah dapati kita mati. Kita tidak tahu karena itu adalah rahasianya. Ya, jadi kita tidak tahu. Tapi karena itu kita harus selalu bersiap untuk menghadapi semuanya itu. Ya, selalu dikatakan dalam Alkitab, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, artinya sementara berjalan. Sudah dekat itu sementara berjalan, sementara berproses. Karena itu juga di kitab Amsal di situ dikatakan puncak pencaharian hikmat itu ialah manusia semakin mengenal Allah dan takut kepadanya. Amsal juga menyatakan hikmat itu sangat penting. Apa hubungannya hikmat dengan hidup kudus? Itu selalu ada dalam proses menunggu kedatangan Kristus. Itu tidak dapat dipisahkan. Ini lebih cenderung dikatakan kepada anak-anak muda karena itu Amsal mendahului hai anakku. Ini hai anakku artinya dalam secara manusiawi itu usia yang lebih muda dari Amsal Sulaiman ini. Tapi hai anakku itu sebenarnya juga ketika kita berbicara
dalam iman bahwa hai anakku itu adalah sebenarnya nasihat kepada semua orang percaya sebagai anak-anak Tuhan. Dan di Matius 25 ini sebenarnya Yesus mau menyatakan tentang ajaran mengenai 10 gadis yang menunggu. Ada yang bijaksana, ada yang bodoh. 5 yang bijaksana, 5 yang bodoh. Berbicara mengenai kerajaan sorga atau kerajaan Allah. Dan tu pekutana teh. Mi patongan raka kumua dentongan tu suruga sia neraka. Percayakah Bapak Ibu bahwa sorga itu betul ada atau dan neraka? Ada ya? Ada. Yesus sendiri berkata bahwa neraka itu ada. Di Matius 18 ayat 19. Matius 18 ayat 9. Di situ di Matius 18 ayat 9. Yesus berkata, siapa yang menyesatkan seorang anak kecil ini, atau jika ada sesuatu yang menyesatkan pada diri kita, mata kita, tangan kita, lebih baik orang seperti itu dibuang ke dalam neraka. Yesus sendiri berbicara mengenai neraka, mengenai kerajaan surgawi itu. Ketika kita percaya bahwa Yesus pernah datang, kita juga percaya bahwa suatu saat dia juga akan datang kembali. Jadi kita tidak meragukan itu. Jadi sebenarnya persoalan kerajaan surga dan neraka itu sebenarnya bukan hanya ajaran gereja, bukan dibuat-buat, tetapi Yesus sendiri mengatakan hal yang demikian. Karena itu sekarang sebagai orang yang percaya kepadanya, kebebasan secara bertanggung jawab itu diberikan kepada semua manusia. Entah dia mau menerima itu atau tidak, karena suatu saat Yesus akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Yang percaya kepadanya diselamatkan, yang tidak percaya kepadanya akan dihukum secara kekal. Ya, sekarang ini sukacita, kebahagiaan kita sekarang ini hanyalah sementara. Begitu juga penderitaan kita sekarang ini, siksaan kita sekarang ini hanyalah sementara. Akan panah, tetapi ketika Yesus datang semuanya akan terjawab. Jadi 10 gadis ini sebenarnya menggambarkan kehidupan kita sebagai orang percaya. Ada di antara orang yang percaya yang memang memiliki kesiapan-kesiapan menyambut tentang kedatangan Kristus itu dalam mengerjakan keselamatan yang ada di dalam kehidupan ini. Ada juga yang bermasa bodoh. Ada juga 5 orang yang disebut gadis yang bodoh, tidak bersungguh-sungguh, hanya melakukan begitu-begitu saja. Napogau ya, tapi napogau setengah-setengah. Dia sebagai orang yang menanti setengah-setengah. Karena apa? Dia tidak mempersiapkan sepenuhnya pelita dan minyaknya. Tetapi orang yang sungguh-sungguh untuk mau menerima Kristus, betul sungguh-sungguh datang kepada Kristus menyambut kedatangannya, dia akan mempersiapkan segala sesuatunya, pelita dan minyaknya. Bisa dikatakan bahwa jasmani dan rohani selalu dipersiapkan secara bersama-sama. Seantero kehidupannya bisa disiapkan. Dan dari ketika bacaan sebenarnya mau menggambarkan bahwa begitu pentingnya kata-kata yang membangkitkan, pengharapan yang membangkitkan semangat setiap orang untuk menunggu kehidupan yang dinyatakan di dalam Kristus ketika Yesus datang. Menjadi sosok yang bijaksana dan optimis menghadapi masa depan dengan relasi yang benar dengan Allah dan sesama. Perjalanan kita entah singkat atau jauh, namun kita pun tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Memaknai nasihat Rasul Paulus bahwa siapapun tidak dapat disangkal bahwa kematian membawa duka yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkannya. Karena itu mereka sangat butuh penghiburan. Penghiburan yang bagaimana? Yang mau dikatakan oleh Paulus adalah janji penyelamatan Kristus itu sendiri. Ketika kita percaya Allah dalam Kristus mati dan dia bangkit kembali, itu berarti dia juga sudah mengalahkan maut. Karena itu sebenarnya kepercayaan kita sebagai orang yang menantinya tidak menjadi sia-sia. Firman Allah adalah sumber hikmat, kebaikan, kebenaran, dan
pengharapan. Ya motona ya nalangan toraya budalu tu gejolak-gejolak di toraja, apalagi ken tamui ki rambutuka rambu solo ya. Ya tulangan toraya ya mana biasa di ben pilihan tu tahu saba dennya tu kelompok lamore du kabang yang pegau kakadakian jo. Nakua na hiburan duka kami teki pegau. Na urungan ni na abai kamu tu ibadah dalam firman Tuhan. Akhirnya di ben mi pale pilihan di kuah yan na ya mo lami pegau to ko ya bang mo mi pegau to karena hiburan mo tu misanga. Tapi yan na dalam ake baktian kota ake baktian duka ya ke misanga siapi hiburan. Ya mo to na tidak heran ketika ada pelayanan yang harus dihentikan. Bukan majelis gereja yang menghentikan, tetapi keluarga yang tidak senang untuk menerima pelayanan itu karena ada hal-hal yang harus dilakukan di situ di luar dari hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Cuma kadang-kadang gereja selalu disorot. Tapi tak edukasiana ya nasang keluarga. Tak edukasiana ya nasang keluarga. Mbak misa ada dua area tapi karena makar aduka penana na kuat tahu biasa na kuai la abirannya bainena dia daripada ke TG na batu monena. Ini dalam tanda kutip seperti itu. Jadi tang melo-melo duka tumpa makarra penanta. Ya mo tesitonganna na sayu pung matua tumpa makarra pena diolona. Semua itu akan berakhir. Hati yang keras, hati yang lembut, semua itu akan berakhir. Karena itu jangan kita digambarkan sebagai gadis yang bodoh menanti Kristus. Kita masih punya peluang-peluang memiliki pengharapan. Karena itu datanglah kepada Tuhan karena hanya Dialah yang bisa untuk menolong kita. Orang lain itu bisa menolong kita. Sahabat-sahabat yang datang itu mengucapkan ungkapan belasungkawa itu bisa menolong, bisa menghibur kita, tapi itu terbatas. Itu panah istilahnya. Tapi firman Allah itu adalah penghiburan yang kekal. Mengapa disebut penghiburan yang kekal? Karena menyangkut kehidupan masa kini maupun kehidupan yang akan datang bersama-sama dengan Tuhan. Jadi jangan mengabaikan firman Allah dalam kehidupan kita karena firman Allah itu sendiri bersama-sama dengan Allah. Sekalipun kita tidak melihat dengan mata kita kumua ya tu kumua tua diotonga motingayo tate. Tapi firman-Nya sekarang melalui dengan Roh Kudus Dia hadir bersama-sama dengan kita. Sebenarnya hal yang kita tidak sadari. Bapak Ibu Saudara, setiap pagi, siapa yang membangunkan kita setiap pagi? Kadang-kadang kita tidak sadar, kita terbangun sendiri. Itu berarti ada kuasa dalam diri kita yang sebenarnya kita tidak sadari. Bukan karena kita mendengar suara di luar sehingga kita terbangun, tetapi sekalipun tidak ada suara itu, pasti kita bangun kalau memang sudah saatnya dengan hal yang kita tidak sadari. Jadi sebenarnya anugerah Allah, ini ada psikolog yang mengatakan seperti ini. Anugerah Allah yang terbesar yang kadang-kadang orang tidak pikirkan ialah ketika dia bangun pagi secara tidak sadar, terbangun dari tidurnya. Karena itu setiap hari kita harus syukuri ketika kita masih bisa menjalani aktivitas kita sehari-hari dalam penantian itu. Karena itu nang tontong bangki waspada sama yang namanya kematian kita tidak tahu. Dan tu tahu bongiate nyako pamama anak kampung matua masih yang melambi ki mi pamilikan patanya Pak Priang kita sangat di Pak Priang akhirnya dia tidur terus. Karena itu selalu kita waspadai kehidupan kita. Kita selalu melihat itu bahwa Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa mengabaikan. Karena itu marilah kita melanjutkan kehidupan kita dengan saling membangun, meneguhkan, menghibur dalam kata-kata, pikiran maupun perbuatan kudus. Sehingga ketika Kristus datang kembali, entah kita masih ada atau tiada, kita adalah orang-orang yang berkenan kepadanya. Amin.
dalam keteduhan kita menghayati bahwa sadar atau tidak sadar Tuhan selalu menopang kita, menghibur kita dengan caranya sendiri dalam berbagai kegalauan atau pergumulan-pergumulan kita. Karena itu semakin disempurnakan dalam kasih dan ajarannya dan doa yang diajarkan kepada kita. Mari kita satu dalam doa Bapa kami, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mengaku iman kita di hadapan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Melalui dengan pengakuan iman rasuli kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, mari kita masuk dalam persembahan. Nas persembahan. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Pujian syukur padamu ya Allah mengiringi persembahan kita. Syukur atas perhimpunan yang memberi
sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Shalom. Satu-satu, ya. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kemarin-kemarin yang kita uangkan adalah berupa produk dari tanaman, dan sekarang kita akan uangkan bersama adalah produk dari luar negeri. Ya. Ini stainless. Tidak usah kita lelang Amerika, lelang Parepare saja. Tidak usah terlalu jauh. Ya. Saya disaki Parepare, silakan. Saya 20.000. Ya, Saratu Bapak John Sarumbu. Tolong dicatat. Ya. Ya, mari kita partisipasi. Ya teh sondana kapipe kelangan kampung. Dana Joko tak na laku kapipe, jadi jopi 20 kampung. Ya. Ya. Siapa yang tertinggi persembahan nanti itu yang berhak membawa pulang. Iya. Tolong jalan majelis. Ya. Ya, tidak usah kita terlalu jauh. Lelang Parepare atau Amerika sama. Ya. Karena kita warga Indonesia jadi, ya. Ya. Jadi mungkin nanti kita ini karena sementara ibadah. Jadi setelah ibadah kita selesaikan semua transaksinya. Ya. Siapa lagi? Silakan. Ya. 50 Ibu Pendeta. Ya. Ya. Oh, 50 Bapak Edward. Oh ya, Ibu Matius Rupang. 50. Ibu Yelana Umbah. 50. Oh ya. Oh ya, Bapak di belakang itu 50. Siapa lagi? Oh, 120 Ibu Siska, ya. Siapa lagi? 50 Bapak Markus Mili. Ya, 100 Ibu Tri. 50 Ibu Batara. Ini anti karat ini. Ya, siapa lagi? 50 Ibu Logam. Ya, mari kita dukung dana pindan. 150 Bapak Tamrin. Siapa lagi? Ibu Luther Parianto 50. Oh, Nenek Yayan, Ibu Darussaman 50. Ya. Tambah 200 Ibu Siska. Jadi ditambah tadi Ibu Siska jadi 200. Ya. Siapa lagi?
Lagi di 2 menit. Ya. Kalau sudah tidak ada yang ingin berpartisipasi, ya kita tutup. Jadi, oh ya, gratis juga bungkusnya Pak. Jadi berkat ini yang berhak membawa pulang adalah Ibu Yusri Ali atau Ibu Sis Francisca. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi. Tuhan memberkati kita semua. Baik jemaat Tuhan, kita melanjutkan ibadah kita. Kita masuk dalam doa syafaat sekaligus juga membawa persembahan kita. Kita mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena firman-Mu lah yang menjadi spirit atau penyemangat kehidupan kami. Engkau selalu memberi pengharapan bagi kami ketika kami dalam kekalutan kehidupan. Bahwa kehidupan kami sebagai orang percaya tidak menjadi sia-sia. Karena itu Bapa, karuniakan hikmat, karuniakan kebijaksanaan kepada kami semua untuk menanti Tuhan sambil bekerja, beraktivitas secara normal dalam kehidupan kami. Sehingga ketika Tuhan datang kembali, entah kami tiada atau masih ada, kami adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan dalam kehidupan kekal. Berkati semua umat-Mu Tuhan yang hadir pada saat ini. Beri kesehatan, kekuatan bagi mereka sekalian dalam aktivitas, menjalin relasi satu dengan yang lain dengan Tuhan dan sesama, dalam keluarga, dalam dunia pekerjaan, dunia pendidikan bagi anak-anak kami, dan juga dalam pertumbuhannya. Juga saudara kami yang tidak sempat hadir karena berhalangan, yang memiliki anak kecil di rumah, itu sementara tidak bisa ditinggalkan, Tuhan Engkau kuatkan. Yang ada dalam kelemahan tubuh, Tuhan yang Engkau pulihkan, kami ingat Bu kekasih kami Martin Burung dan juga Yosua yang sementara pemulihan di rumah. Tuhan Engkau yang memberkati, melindungi, beri kesehatan yang baik. Juga Ibu kekasih kami Nenek Fani yang sementara dirawat di rumah sakit TVB. Juga Bapak Yohanes Gugasarira, kami mendengar informasi bahwa sementara juga dirawat di Toraja. Bapa, kami berdoa dari tempat ini, sekiranya Engkau tetap memulihkan semua anak-anak Tuhan. Kami juga ingat saudara sekerja kami, Ibu Penatua Dr. Martina yang sementara di Makassar sehubungan dengan kesehatannya. Tuhan Engkau juga yang memelihara, memberkati. Bahkan banyak anak-anak Tuhan yang mengalami hal yang sama dalam kelemahan tubuh. Kami tidak mampu menyapa satu persatu. Tuhan, kuatkanlah mereka di tempat mereka masing-masing, sehingga di sana pun tetap merasakan kehadiran Tuhan. Bapa, kami berdoa juga, bersyukur bersama dengan beberapa keluarga kami, Bapak Paulus Boko, yang Engkau karuniai seorang cucu, juga saudara kami Papa Mama Bel, yang beberapa hari yang lalu juga Engkau karuniai seorang anak. Berkatilah anak kekasih kami ini dalam pertumbuhan yang Engkau karuniakan bagi kami, sehingga tetap kuat dan sehat dan suatu saat juga mengenal Engkau di dalam Tuhan sebagai Juru Selamatnya. Juga kami berdoa untuk beberapa keluarga kami yang berulang tahun sepanjang tanggal 2 sampai 8 November minggu ini, baik itu sebagai orang tua, anak-anak. Bapa, Engkau pelihara,
Engkau membimbing, yakinkan kami bahwa hidup ini adalah milik Tuhan. Beri kesehatan kepada mereka untuk menjalani kehidupannya. Juga yang usia lanjut tidak mampu lagi secara fisik, walaupun fisiknya lemah, namun jiwanya tetap memuliakan Tuhan. Di rumah mereka masing-masing, kuatkan mereka Tuhan, sehingga sampai akhir hidupnya pun dia tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan dan tetap menjadi penghiburan bagi segenap keluarga dan menjadi berkat bagi anak-anak dan cucunya di mana saja mereka berada. Bapa, kami berdoa untuk semua persembahan kami hari ini maupun persembahan mingguan atau bulanan, baik melalui kotak persembahan, melalui pundi persembahan, melalui dengan natura yang diuangkan, dan berbagai bentuk-bentuk persembahan kami, baik itu melalui dana atau uang yang mendukung pelayanan-pelayanan Tuhan yang tertulis namanya maupun no-name atau tidak tertulis, semuanya Engkau Tuhan ketahui bahwa hidup ini adalah milik Tuhan. Kami hanya melaksanakan tugas dan kewajiban kami, dan Tuhan selalu mengaruniakan berkat-berkat-Mu kepada kami. Berkati semuanya itu Tuhan, dan berkati yang masih ada pada diri mereka semua yang sementara mereka cari. Juga persembahan berupa benda yang diuangkan Tuhan, Engkau memberkati semuanya itu untuk mendukung pelayanan-pelayanan Tuhan, baik dalam jemaat, di klasis wilayah, snode, bahkan pekabaran Injil di seluruh dunia. Bapa, juga kehadiran kami, tubuh dan jiwa kami adalah bahagian yang persembahan yang hidup kepada Tuhan. Berkati kami semua. Berkati juga anak-anak kami dalam pertumbuhan, dalam pendidikan baik dari PAUD maupun yang sampai perguruan tinggi, yang sementara menuntut ilmu baik itu melalui tatap muka maupun secara virtual. Tuhan, Engkau pelihara. Yang sementara mencari pekerjaan, Tuhan, Engkau bukakan jalan yang baik. Yang masih sementara Tuhan untuk mengabdi, tunjukkanlah yang baik dan kuatkanlah dalam pengabdiannya dengan tekun dan sabar, bahwa janji Tuhan selalu terjawab dengan waktu Tuhan yang tentukan sendiri. Yang sudah memiliki pekerjaan tetap, Tuhan, Engkau memberkati, memelihara mereka semua. Kami semua di jemaat-Mu Tuhan tentu memiliki pekerjaan dan aktivitas yang entah itu sama atau berbeda-beda. Tuhan, peliharakan kami semuanya untuk menjalani kehidupan kami, sehingga dalam setiap pekerjaan-pekerjaan kami juga menjadi bahagian pelayanan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, bahkan pelayanan untuk Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk semua program dalam jemaat. Rapat koordinasi majelis gereja dengan pengurus OEG akan dilaksanakan setelah ibadah ini. Tuhan, Engkau pimpin kami. Ya Bapa di sorga, berkati jemaat-Mu di mana saja mereka berada, bahkan umat Tuhan di seluruh bumi dalam berbagai gejolak situasi keadaan. Tuhan, Engkau pelihara. Kami ingat bangsa dan negara kami sehubungan dengan menjelangnya pemilihan kepala daerah ke depan ini di seluruh Indonesia. Tuhan, beri hikmat bagi kami sebagai rakyat, sebagai pemilih, sehingga kami dengan cara Tuhan sendiri betul memilih orang-orang yang Engkau bisa pakai sebagai hamba Tuhan di bumi ini, sebagai pemerintah. Bapa, Engkau yang memelihara kami, karuniakan juga yang terbaik bagi kami, keamanan melalui semua aparat yang ada, TNI Polri, semua pihak yang terkait. Juga yang saat ini Tuhan yang masih membawa ketidaknyamanan bagi kami mengenai pandemi COVID yang sementara kami semua Tuhan minimalkan. Beri kekuatan bagi setiap satuan tugas untuk selalu bersama-sama dan berjuang bersama dengan kami, sehingga suatu saat keadaan kami menjadi normal, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, sehingga kami kembali beraktivitas dengan baik dan situasi kami pun tetap normal dan daerah kami tetap aman dengan berbagai keadaan, dan kami juga aman dan normal untuk memuliakan nama-Mu. Bapa, ketika semua rangkaian ibadah ini selesai dengan baik, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Berkati kami beraktivitas sepanjang minggu ini, lindungi kami, jauhkan kami dari segala hal-hal
yang bisa membahayakan kehidupan kami. Jauhkan kami dari segala pencobaan. Bapa, ini doa kami, permohonan kami, harapan kami. Kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan menghidupkan dan sudah mengalahkan maut. Kami datang bersyukur kepada-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ada beberapa warta jemaat yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, kebaktian PKBGT dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 18.30 di gedung Gereja Induk. Pada minggu kedua, jadi minggu ini adalah minggu kedua, sehingga akan dilaksanakan ibadah PKBGT dalam hari Rabu ini, tanggal 11 November tahun 2020. Yang berikutnya, kebaktian PWGT dilaksanakan pada setiap hari Jumat pukul 16.00 atau jam 4 sore di gedung Gereja Induk. Diharapkan kepada segenap anggota PWGT hadir dalam kebaktian tersebut. Jadi semuanya ini dilaksanakan di dalam Gereja Induk. Selanjutnya, kebaktian PPGT dilaksanakan pada setiap hari Sabtu pukul 17.00 atau jam 5 sore di gedung Gereja Induk. Diharapkan kepada segenap anggota PPGT hadir dalam kebaktian tersebut. Yang terakhir, rapat majelis Gereja Toraja Jemaat Parepare akan dilaksanakan pada hari ini Minggu 8 November tahun 2020 pukul 11.00 bertempat di gedung Gereja Induk. Diharapkan kepada majelis gereja dan pengurus OIG hadir dalam rapat tersebut. Karena dalam rapat ini adalah banyak hal-hal yang prinsip kita mau bahas. Kita mau bahas dan juga menyongsong Natal, ya, dan tidak cukup 1 bulan lagi, masuk bulan Desember, kita akan membahas juga tentang Natal. Jadi saya kepada Bapak Ibu Majelis dan pengurus OIG untuk hadir sebentar jam 11. Selanjutnya adalah syukur bulanan PWGT akan diadakan hari Selasa tanggal 10 bulan 11 tahun 2020 jam 16.00 atau jam 4 sore. Demikianlah warta jemaat. Terima kasih. Shalom. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Marilah, marilah, hai saudara. Yesus Kristus menerangi yang gelap. Marilah, marilah,
Tuhan yang kekasih, pergilah, ceritakanlah kepada generasi penerus kita, bahkan kepada semua orang, tentang kebenaran firman Tuhan. Saling menguatkanlah, saling menghibur, saling mengingatkan dalam kasih. Bersyukurlah atas semua kebaikan Tuhan melalui karya hidupmu dalam keteladanan menghidupi firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong saya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita angkat pujian Ku Suka Menuturkan. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.